Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya dapat servisan AC merek Panasonic. Keluhannya itu nggak terlalu dingin kata pelanggan. Ini saya tadi sudah ngecek bagian indoor, evapnya cukup dingin ya. Angin di indoor juga bagus. Di sini ngembun juga normal ya. Pipa besar dan pipa kecilnya dingin dua-duanya. Cakep sih harusnya ya. Cuma ini saya belum nemu masalahnya dan ternyata di sini kipasnya pelan ya teman-teman. Nah ini dia, ini kemungkinan besar pengaruhnya dari sini. Ini kipasnya nggak terlalu ngeluarin angin yang kenceng teman-teman. Dan ini pengaruh ya, karena proses pembuangan panas di mesin jadi keganggu ya. Sebentar kita cek bagian kondensornya, kita pegang. Wah ini panas banget di sini, panas banget. Sepertinya bener, ini masalahnya ada di kipas yang pelan ya. Kemungkinan besar kurang dinginnya dari situ. Nah ini kalau baru nyala sih bagus ya, di sini netes airnya juga kenceng, nggak ada yang aneh ya di sini. Untuk pendinginan sebenarnya normal-normal aja sebenarnya. Cuma perkaranya ada di kipas yang pelan, ini pengaruh ya. Kita mau buka dulu. Untuk cover bagian atas ada skrup 2 di sebelah kanan. Kita lepas dulu teman-teman, karena kita mau buka cover atas ya. Kita mau cek kapasitor teman-teman. Biasanya untuk kipas yang pelan, kemungkinan paling ringannya ya di kapasitornya sudah lemah ya, jadi putarannya ikut pelan. Yang lebih parahnya mungkin kalau di motor fan itu sendiri ya, dinamonya ya. Cuma biasanya jarang teman-teman, saya jarang banget dapat keluhan kalau pelan begini tuh dinamonya yang rusak. Kebanyakan ya kapasitor. Ini kita amanin dulu skrup. Kita mau buka cover dari sisi kiri, kita buka, angkat. Ini jangan lupa dimatiin dulu power listriknya teman-teman supaya nggak nyetrum ya. Nah ini dia kapasitor, kita raba sebentar. Oh iya, di sini kapasitornya sudah agak gemuk ya, jadi gelembung gitu. Ini biasanya ciri-ciri kapasitor rusak. Nah kebetulan kapasitor fan-nya itu jadi satu sama kapasitor kompresor ya, atau mesin ya. Nah ini dia yang model jadi satu ya. Jadi kapasitor untuk fan juga ngambilnya ke kapasitor ini. Kita mau buka dulu kunciannya teman-teman. Di sini klemannya ya. Sebentar kita buka dulu. Di sini ada skrup 1 di area bawahnya. Kita harus lepas dulu skrupnya sebelum ngebuka klemannya ya. Ini saya agak susah karena obeng nggak masuk, obeng kecil juga mau ngambil males banget, jadi saya cukup pakai test pen aja di sini. Dan ini teman-teman kalau nanti bingung ngelepas kabel, seumpama mau ganti kapasitor, ini kabelnya kan ada banyak ya. Kalau nggak salah 3, 2, berarti ada 5 kabel di situ. Nah, sebentar nanti saya kasih unjuk. Nah, di situ ada 5 kabel. Kalau itu difoto dulu teman-teman ya, supaya nggak kebalik nanti masang di kapasitor yang baru. Nah ini kelihatan banget sih nih, sudah gelembung ya. Area atas juga agak bengkak ya, terutama bagian bawah sini. Nah ini agak bengkak. Ini kemungkinan besar sih memang kapasitornya bermasalah ya. Nah kenapa mesinnya masih bisa nyala sementara kapasitor sudah gitu? Kemungkinan besar sih karena kapasitor yang untuk fan aja yang udah kena. Cuma biasanya kalau kapasitor yang double gini, seumpama fan-nya udah lemah, kapasitornya rusak gitu ya, atau lemah, biasanya nanti nggak lama tuh kapasitor secara keseluruhan bisa benar-benar mati ya. Artinya mesin mungkin sebentar lagi juga bakal mati ya kalau dipaksain hidup. Ini kapasitor 15/2 mikro ya. 15 mikro untuk mesin, 2 mikro untuk si fan ya. Nah ini untuk penggantiannya kalau bisa yang sama ya teman-teman, jangan beda ukuran, apalagi terlalu tinggi gitu ya, bedanya jauh gitu, dibesarin sebaiknya jangan. Ini kita mau ngomong dulu sama pelanggannya teman-teman sebelum diganti. Oke, sebentar. Di sini kebetulan ini saya sudah copot kapasitornya buat diganti yang baru. Dan kebetulan di sini sudah agak kotor, jadi kita mau sekalian cuci. Kini kondisinya harus bersih ya teman-teman ya, supaya benar-benar jos lah nanti dinginnya.
Oke, kita mau semprot dulu area kondensor, area outdoornya. Ini yang bersih ya teman-teman ya. Usahakan ini bagian outdoor juga benar-benar harus bersih. Ini kotor banget di sini. Oke, ini kotor banget ya. Kurang lebih ini nggak di cleaning itu sudah 3 atau 4 bulan lah, kata pelanggan tuh. Nah, ini kita bersihin dulu. Di situ juga kelihatan pipanya sudah bekas dicakar-cakarin kucing ya teman-teman tuh. Di situ pipa bagian belakang arma flagnya itu udah hancur ya, udah dicakarin. Daktipannya juga, isolasi pipanya juga sudah rontok. Jadi kita bersihin di sini. Untuk area fan ini jangan takut basah ya, itu nggak apa-apa ya basah teman-teman ya. Sudah aman lah, artinya kalaupun motor fannya basah begitu kita semprot itu nggak ada masalah. Ya, ngomongin soal tadi yang fan lemah itu putarannya itu ngaruh ya teman-teman ya, jadi bisa bikin dia nggak dingin. Nah, di sini bagian indoornya juga saya memutuskan untuk dicuci. Ini yang bersih, ini juga kotor banget di sini. Evaporatornya sudah kotor ya. Fan dari indoor juga, fan blowernya juga sudah kotor. Jadi kita mau bersihin dulu di cleaning. Ini untuk hasil yang lebih maksimal nanti ya teman-teman ya. Nah, ini dia kelihatan ya kotor banget. Oke, balik lagi tadi soal fan yang lemah ya. Jadi kalau seumpama AC kurang dingin, sementara tekanan freon normal, kita harus cek bagian kipas ya, karena kalau pelan dia itu bisa bikin dinginnya juga kurang maksimal ya, entah itu fan bagian outdoor ataupun fan bagian indoor. Oke, sekarang kita ke sini. Ini kapasitor yang baru, beda soketnya ya teman-teman. Sebentar saya ambil dulu di sini yang barunya, kita buat perbandingan. Jadi soketnya harus diganti ya, soalnya soket dari kapasitor yang lama untuk fan itu kecil ya. Nah, ini dia nih untuk fan kecil, dan satu lagi juga ada soket yang menuju ke C itu kecil juga. Jadi kita ganti itu teman-teman, pakai soket yang sesuai ya. Ini kan gede ya soketnya. Ini ngomong-ngomong, ini untuk kapasitornya sama ya, ukurannya 15 per 2 mikro. Jadi kita memutuskan untuk ganti yang sama. Nah, ini soketnya nih, ini kelihatannya teman-teman, soketnya diganti nih, karena kalau nggak diganti ini nggak muat ya ke pin kapasitor yang baru. Nah, ini kan kecil nih, kelihatan nggak di sini sebentar. Nah, itu kecil nih, kecil. Nah, ini juga kecil, ada dua yang kecil ya. Nah, sementara yang baru ini soketnya standar ya, pin soketnya pin soket besar semua. Jadi kita harus ganti pin soketnya. Ini ganti aja, langsung diputusin terus ganti soket yang baru. Itu nanti baru bisa masuk ke yang kapasitor yang baru, karena kalau enggak ya dia bakalan sempit. Ya teman-teman, nih dia ini kapasitornya sudah lemah ya, sudah gelembung. Nah, ini dia contoh dari soketnya. Jadi teman-teman kalau bingung di pemasangan kabelnya, yang tadi di awal saya bilang, foto aja dulu. Nanti nanti teman-teman bisa ngelihat ya kabel yang warna ini kemana, warna ini kemana di situ ya. Nah, ini dia di kapasitor, soalnya ada yang harem, terus fan, terus sama C. Di situ ada tandanya H, F sama C. Jadi nggak boleh terbalik ya. Nah, ini dia kapasitor yang baru. Nah, ini kalau teman-teman bingung nggak foto, di situ ada wiring diagram di dalam bodi AC-nya tuh, dekat kompresor itu wiring diagram. Biasanya ada keterangan warna kabel yang ke kapasitor mana, ke fan mana gitu loh ya. Nah, itu bisa lihat dari situ, nyontek lah, kita baca gambar ya, baca diagram. Tapi kalau nggak mau repot ya di foto dulu lah, atau di videoin dulu lah, jadi tahu jalur kabelnya kemana-kemana biar nggak kebalik. Karena ini nggak boleh kebalik ya. Nah, ini harus sesuai dengan kabelnya ya. Jadi artinya kalau nanti kebalik ya ngaruh ke kerja mesin, karena ketuker ya. Pokoknya salah satu kabel itu nggak boleh terbalik. Jadi usahakan foto dulu sebelum ngelepas kabel yang menuju pin dari kapasitornya. Nah, ini kita sudah ganti tadi ya soketnya ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini kira-kira warnanya begini nih.
warna-warna kabelnya. Nah, itu agak rumit kalau kita nggak hafal ya. Makanya langkah yang paling bagus sebelum melepas ya dipoto dulu. Kecuali kalau memang teknisi sudah hafal ya. Kalau teknisi mah jalur-jalurnya sudah tahu ya. Kayak kita gini ya udah nggak perlu difoto-foto lagi, udah apalah. Tapi kalau yang awam mungkin harus difoto dulu. Oke, ini yang baru ya. Ukurannya sama, nggak dilebihin 10 lagi. 15 per 2 mikro, 15 untuk mesin kompresor dan 2 mikro untuk fan-nya. Setelah itu kita pasang pengaitnya. Nah, ini dia pengait dari si kapasitor. Biasanya jauh lebih besar ya kapasitornya. Nah, ini dia. Jadi diakal-akalin ya, kalau itunya nggak muat biasanya kita ikat, bisa pakai kabel tis atau kabel listrik yang sudah diseset yaitu kulitnya. Jadi si dalaman kabelnya aja buat ngencengin. Nah, ini dia, kita lagi pasang dulu. Sepertinya nggak cocok ya karena pengaitnya itu kekecilan, jadi kita memutuskan untuk dipakai kabel ya buat ngikat. Nah, ini kapasitor yang lama. Sekali lagi ukuran mikronya wajib sama ya teman-teman. Kalaupun mau naik ya sedikit lah. Ini kan 15, kita bisa pakai 20 mikro nggak masalah. Untuk fan-nya 2 mikro, yang ini kalau mau naikin ya dikit lah, 5 mikro jadi 2,5 lah. Cuma kalau bagus yang sama. Nah, ini kita tinggal ngerapi-rapihin. Oke, ini akhirnya kita memutuskan diikat karena itunya nggak muat teman-teman. Tatakan dari kapasitornya, jadi bagian bawahnya nggak di-skrup tapi lebih diikat lah ya. Oke, kita pasang dulu cover bagian atas. Ini kenapa kita langsung pasang, kok nggak dites dulu, karena sudah yakin ya pasti bisa setelah ini, pasti kencang setelah ini kipasnya, karena pengalaman udah dapat beberapa kali begitu ya. Artinya pas ganti kapasitor biasanya langsung kencang lagi lah. Cuma catatannya kalau kapasitornya memang bermasalah ya. Tadi kan di awal sudah ketahuan ya, kayak gemuk gitu si kapasitornya, gelembung gitu. Itu ciri-ciri kapasitor sudah lemah begitu. Ini kita pasang skrupnya teman-teman. Untuk bagian cover harus kuat ya supaya nggak berisik. Setelah ini kita mau coba hidupin. Saya mau coba ke dalam dulu teman-teman. Oke, di sini kita mau colokin dulu sebentar. Kita geser dulu tangganya karena posisinya cukup jauh ya, stop kontaknya dari unit AC-nya, jadi nggak deketan. Jadi kita mau naik tangga dulu, terus kita colok stekernya. Dia pakai steker 3 standar AC ya, umumnya seperti ini. Kalau untuk AC jadi kaki 3. Kita geser dulu tangganya. Ini kita mau ngetes ya. Ini kebetulan tadi sudah dicuci juga, sudah bersih. Cover sengaja saya belum pasang soalnya mau ngelihat dingin dari si evap ya. Sebentar, saya ambil remote dulu untuk menghidupkan. Dan kita hidupkan teman-teman di sini. Ya sebentar, ini agak buram. Nah, ini temperatur di 16. Sengaja saya kasih maksimal ya. Di posisi cool dan fan di posisi top speed supaya kelihatan lah ini posisi maksimalnya bagusnya kayak gimana. Ini sudah hidup. Kita tinggal pasang cover. Ini kotor banget tadi ya unitnya juga. Oke, sebentar saya perlu naik lagi untuk tes memegang evap. Ini harus dipegang evapnya, anginnya juga harus dicek. Nah, di sini sudah dingin nih. Ini dinginnya mantap. Sebenarnya tadi juga dinginnya mantap aja sih ya. Cuma karena mungkin fan luarnya pelan, jadi sewaktu-waktu dia, biasanya kalau fan pelan itu pengeluaran panas kan nggak bagus ya teman-teman ya. Sementara dia harus keluarin panas tuh bener-bener harus bagus kondisi kipas. Takutnya ini overheat ya, jadi kompresor mati di tengah jalan ya. Makanya itu yang bikin dia kurang dingin gitu ya. Nah, ini dia. Untuk proses pendinginan juga kurang bagus sih kalau kipasnya pelan. Nah, ini dia sudah kenceng nih. Alhamdulillah sudah mantep ya. Tadi dari dekat begini aja udah nggak berasa, tapi di sini kenceng banget dideketin. Nah, ini dia. Putarannya kelihatan jauh lebih kuat. Dan posisi kita lebih jauh juga, dia kena ya hembusan panasnya keluar ya.
Nah, oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi untuk keluhan-keluhan AC yang kurang dingin, teman-teman juga harus lihat kondisi kipas ya. Kalau kipasnya pelan baik indoor maupun outdoor, itu pengaruh banget ke proses pendinginan. Nah, ini sudah dingin ya pipanya dua-duanya. Tadi juga sebenarnya sudah dingin. Cuma takutnya mungkin overhead begitu nyala beberapa jam gitu ya, beberapa menit. Mungkin dia mati karena panasnya nggak keluar. Nah, ini dari posisi jarak segini juga sudah, wah sudah mantep lah. Ini sudah oke lah. Dingin di dalam juga insya Allah nggak ada masalah. Jadi teman-teman bisa belajar dari video ini. Kalau ada masalah AC kurang dingin, bisa cek ke bagian kipas ya teman-teman ya. Bisa juga tekanan freon kita cek dan lain-lain. Dan untuk kasus kali ini ada masalahnya di fan. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.